Saya lupa meng-mute Pak Lukman. Selamat pagi, Bu. Ih, Selamat pagi. Maaf, Bu, ini apakah saya benar masuk roomnya? Bentar, saya cek anunya ya. Oh, benar-benar Abdul Lukman Sidik. Oh, Benar. oh, oke. Jadi di situ yang menguji di terdaftarnya itu Pak Sri Yulianto sama Pak Hindri ya. Iya, betul. Jadi saya dan Bu Yuli yang menggantikan. Oke, gimana Pak? Sudah siap? Insya Allah siap, Bu. Ikan hiu makan tomat, harus tetap semangat. Ikan hiunya ini ya, bermutasi ya. Iya, Bu. Sebentar Pak, saya tak. Iya Bu Yuli, apakah kita mau mulai? Sekarang? Iya Bu, monggo silakan. Berarti ini peserta pertama, yang lain masih di waiting room ya? Ya, oke. Nah Pak, sebentar saya pasang timer dulu ya Pak ya. Ini Pak Abdul Lukman itu satu orang kan 50 menit ya Pak ya. Iya, Bu. Oke, tapi ini kita kita mulai sekarang ya Bu Yuli ya. Oh ya Bu Yuli yang bikin direkam Bu. Recording in progress. Sudah. Nah, udah ya? Baik. Selamat pagi Pak. Semangat pagi, Bu. Selamat pagi, semangat ya. Ya. Nah, jadi Pak Lukman pagi ini Bapak jadi peserta ujian yang pertama di kelompoknya kita. Seperti itu. Kemudian kita lebih 50 menit ya Pak. Iya, Pak. Iya, Bu. Ujian ini ya. Nah, kita akan langsung nanti dengan tanya jawab seperti itu. Jadi Pak Lukman tidak usah tegang ya, santai aja. Jadi kita diskusi saja nanti. Ya. Berusaha untuk santai, Bu. Namanya ujian oh ya. Iya. Nah, jadi Pak Lukman, saya dan Bu Yuli akan coba untuk tanya-tanya apa yang Pak Lukman lakukan ya, apa yang Pak Lukman pahami tentang pengembangan perangkat, kemudian tentang teori-teori belajar macam-macam lah gitu ya, terkait pedagogis gitu. Oke, ini Bu Yuli dulu apa saya dulu nih? Ibu saja. Oke, saya dulu ya. Nanti kita tandem aja ya Bu ya. Iya. Baik. Oke, nah Pak Lukman ya, Pak Lukman kemarin kan sudah susun ini ya, RPP, kemudian perangkat-perangkat pembelajaran yang lain, seperti itu. Nah, tentunya ketika Pak Lukman pendalaman materi kemarin, itu kan unsur-unsur inovatif harus dimasukkan. Ya. Iya, Bu. Salah satunya itu adalah unsur HOTS. Nah, secara unsur kira-kira yang Pak Lukman susun, itu Pak Lukman masukkan unsur HOTS itu di bagian mana ya? Yang pertama untuk unsur HOTS-nya, untuk di RPP-nya itu saya masukkan di kegiatan intinya, Bu. Jadi di kegiatan inti. Mungkin sambil bisa kalau misalnya perlu ditunjukkan Pak Lukman boleh share screen. Oh gitu. Gak apa-apa. Oh iya. Benar, Bu. Sebentar, Bu, ini kok tulisannya host disable, nggak bisa share, Bu. Oke. Ya.
Bisa dicek Pak. Masih sama Ibu. Oke. Terus disable partisipan screen sharing, nggak bisa untuk Oke, di settingannya ya. Oh, kita fokus kok ya dari hostnya. Oke Pak, mungkin ini saya sambil Pak Lukman sambil ini deh, sambil cerita aja dulu ya, nggak apa-apa. ya. Untuk unsur bisa dimulai Bu. Oke, silakan. Nggih. Nggak apa-apa, Untuk diceritain unsur host pada RPP yang telah saya kembangkan ya, yaitu khususnya di kegiatan inti ya. Kegiatan inti saya kegiatannya yaitu membimbing eksperimen atau membimbing kegiatan individual, di mana nanti saya membimbing mengarahkan ke peserta didik dalam kegiatan memasang virtual machine VHD Debian 8.2.0 pada Oracle VM VirtualBox ya, yang sebelumnya ya, videonya sudah saya disampaikan pada Google Classroom. Jadi kegiatan memasang ini di level memasang masuk di level C5 Bu, untuk jadi hostnya di level 5 sesuai taksonomi Bloom yang saya ketahui Bu. Terus untuk di kegiatan inti terus ada lagi untuk dalam penyusunan di penilaian Bu, di penilaian ya, saya buka dulu Bu materinya, saya juga Hafal. iya. Oke. Di penilaian, di instrumen penilaian khususnya di evaluasi pengetahuan, di penilaian pengetahuan ya. Di sini saya kompetensi dasarnya yaitu menerapkan sistem operasi jaringan. Kompetensi yang kedua yaitu di kompetensi dasar yang pertama, soal yang pertama menerapkan sistem operasi jaringan dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu memilih cara instalasi sistem operasi jaringan dengan materi pokok sistem operasi jaringan. Terus untuk indikator soalnya, peserta didik dapat membandingkan metode instalasi sistem operasi jaringan. Ini untuk di soalnya, dalam melakukan metode instalasi ada 4 metode instalasi yang sering digunakan. Terus tentukanlah metode instalasi yang tepat dan sesuai dengan kasus di bawah ini. Kasusnya yang yaitu user, ketika user ingin membersihkan komputernya dari virus malware pada komputernya dengan menggunakan sistem operasi yang sama ya, dengan yang digunakan sekarang, karena user sudah familiar dengan sistem operasi tersebut. Jadi ini kasusnya gini, user ingin membersihkan komputer dari virus, sedangkan user itu ingin menggunakan sistem operasi yang sama yang telah digunakan sebelumnya. Nah, jadi di sini siswa peserta didik saya ajak untuk membandingkan metode instalasi di mana dengan ada studi kasus yang ada ya, karena ini membersihkan komputer dari virus. Jadi langkah apa metode apa yang tepat untuk instalasi tersebut ya. Itu seperti itu. Terus yang kedua juga sama Bu, masih di indikatornya juga sama, cuma untuk studi kasusnya berbeda. Terus untuk di kegiatan untuk penyusunan
ini Bu, apa penyusunan di dalam LKPD juga sama ya. Jadi LKPD juga saya menerapkan dengan cara, kalau HOTS itu kan levelnya kan dari C4 ya, dimulai dari C4 sampai C6 ya Bu, betul ya. Jadi jadi kalau di kegiatan saya untuk di pertemuan ini pada RPP yang saya kembangkan, yang pertama yaitu siswa di peserta didik diajak untuk bisa memasang VHD yang telah saya tentukan. Setelah itu, setelah memasang, terus peserta didik suruh menguji ya, menguji hasil hasil VHD yang telah dipasang tadi. Terus yang ketiga yaitu membuat hasil prakteknya, membuat laporan hasil prakteknya Bu. Seperti itu mungkin yang saya sampaikan untuk mengenai pengembangan berbasis HOTS Bu. Oke, jadi tadi Pak Lukman sudah mengatakan bahwa atau meng-highlight bahwa HOTS itu kan levelnya tinggi ya. Iya. Berarti tadi disebutkan C5 seperti itu. Kemudian apa namanya? Tadi C5 itu Pak Lukman masukkan yang memasang tadi ya, memasang apa sih tadi Pak, maaf? Memasang VHD Bu. Oke, memasang VHD ya. Ya. Nah, kalau di C5 itu kan berarti mengevaluasi sebenarnya. Jadi mungkin Maaf Bu, yang untuk C5 itu yang di itu Bu, maaf Bu, yang menguji hasil itu tadi ya, menguji hasil VHD-nya Bu. Setelah dipasang terus diuji. Terima kasih Bu. Diuji, oke, sip. Nah, itu baru benar. Iya. Jadi kalau tadi memasang itu kan baru ke menerapkan ya. Iya, menerapkan ya Bu. Ya, betul. Sip. Jadi Pak Lukman sudah dapat poinnya tadi bahwa ketika kita mengatakan HOTS itu pada level tingkat tinggi ya, mulai dari C4 sampai C6, kemudian tadi HOTS itu unsur HOTS itu bisa kita masukkan di dalam di dalam tujuan ya, terus tadi Pak Lukman di dalam aktivitas ya, dan juga di dalam evaluasi. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di tujuan yang disusun ya, menguji, oke, itu sudah masuk, sudah memuat unsur HOTS ya. Lalu tadi mungkin sedikit masukan untuk dievaluasi ya. Kalau yang Pak Lukman ceritakan tadi itu sudah cukup menggambarkan atau sebenarnya sudah memfasilitasi untuk siswa-siswanya berpikir tingkat tinggi ya. Iya Bu. Itu. Nah, di soal evaluasinya tadi, di soal evaluasi itu di instrumen penilaiannya ya, itu kan di situ indikator soalnya adalah membandingkan metode instalasi sistem jaringan. Benar ya. Nah, kemudian pertanyaannya yang pertama itu adalah dalam melakukan metode instalasi ada 4 metode yang sering digunakan ya. Nah, kemudian tentukan metode instalasi yang tepat. Tentukan metode instalasi yang tepat untuk kasus berikut ini. Jadi user ingin memberikan bla bla bla. Ya. Nah, kalau dia membandingkan, mungkin soalnya sedikit dimodif kali ya Pak ya. Misalkan kalau di sini di kunci jawabannya kan dia hanya metode instalasi yang tepat adalah yang mana begitu. Iya. Tetapi ketika membandingkan itu kan sebenarnya yang poin yang ingin didapatkan di situ adalah masing-masing cara menginstal ini kan pasti punya prinsip tersendiri. Yeah. Misalnya punya kelemahan dan kelebihan. Misalnya seperti itu. Nah, mungkin ketika compare, membandingkan, nah pembedanya ini yang seharusnya muncul
Oh iya Bu, iya Bu. Ya kan? Nah, Iya Bu. kalau begini hanya tentukan mana, Iya, dia Bu. kan bisa sebut saja. Iya, Metode instalasi yang tepat itu adalah metode clean install. Iya iya iya. Kenapa? Nah, yang But kita butuhkan kan penjelasan apa yang menjadi khas dari si metode clean install itu dibandingkan yang lain. Oh. Nah, mungkin soalnya bisa sedikit dimodifikasi, misalnya itu yang mana, kemudian alasannya apa, atau bisa juga satu kasus ini, kemudian di kasus ini ada disebutkan di situ bahwa si A, jadi ada beberapa anak yang melakukan instalasi, untuk kasus ini si A menggunakan metode ini, si ini menggunakan metode ini, si ini menggunakan metode ini. Nah, si anak bisa menentukan kira-kira kalau dia pakai A, B, C, si anak A itu kira-kira yang paling cocok yang mana lah dari beberapa anak yang melakukan metode yang berbeda. iya Bu, ini harusnya masih ada kurang untuk pembandingnya. Jadi ya ini kemarin juga sempat saya perbaiki tapi belum fix karena juga deadline waktu yang itu, maaf Bu sebetulnya. Ini saya sudah ada bayangan sedikit Bu. Jadi iya, nanti saya tambahkan. Berarti intinya misal kasus ini, misal saya ingin, misal ya user ingin membersihkan komputer dan misal saya inginnya seperti ini Mas. Nah kalau misal saya menggunakan, kalau memang ini sistem operasinya saya ganti, misal saya upgrade, apakah nanti sistem virusnya itu bisa hilang atau gimana? Terus yang satunya saya ini dengan menggunakan sistem operasi yang sama seperti itu Bu. Oh ya. Betul. Karena kan kalau membandingkan kan itu masuk ke analisis ya. Nggih Bu. Nah, analisis berarti kan kalau analisis itu seseorang harus mengurai kemudian menghubungkan. Nah, mungkin itu ya yang masih miss tadi. Nggih Bu. Oke, Bu Yuli terkait HOTS ada yang mau ditanyakan Bu? Oke. Sedikit saja. Lalu kalau menguji hasil itu, mengapa Bapak mengatakan atau Bapak mengkategorikan itu pada HOTS? Apa yang dikerjakan siswa atau apa yang dilakukan siswa sehingga itu disebut berpikir tingkat tinggi? Apa yang terjadi di ranah kognitif siswa itu? Dalam ranah menguji hasil itu. Menguji hasil berarti ini di keterampilannya Bu. Jadi untuk ranah kognitifnya yaitu ya siswa ini. Ya maksudnya. Gimana Bu? Maksudnya betul mereka itu keterampilan ya, tetapi kan tetap ada proses berpikir di situ. Kan menguji berarti ada sesuatu yang standar, kemudian hasil olah pikir yang bagaimana yang mereka terapkan atau lakukan di menguji hasil. Oke, Pak Lukman mungkin menceritakan bagaimana proses ketika anak itu menguji, alur berpikirnya akan seperti apa? Prosesnya, proses menguji itu apa? Oh gini, jadi alur dari dari keterampilan yang dimiliki siswa itu, yang pertama saya mengajak siswa itu untuk ya, kenapa ini saya mengambil topik yaitu memasang VAD, karena sebelumnya dari persepsi yang saya bikin yaitu siswa diminta untuk, karena ada studi kasus yang ada, jadi dari ujian seperti yang dilakukan di SMK yaitu ada ujian nasional di mana sistem operasi yang digunakan yaitu sistem operasi atau servernya yang digunakan itu semi online, di mana semi online itu di mana nanti dari server lokal ya, sebagai penghubung antara komputer peserta didik atau peserta ujian
terhubung dengan server pusat yang ada, mungkin yang ada di Jakarta atau di Surabaya. Jadi siswa menganalisa, oh ya ini seperti ini harus menggunakan metode instalasi yang mana ya, karena terus setelah ketemu baru kita proses, oh ya ini karena pakai virtualisasi ya. Virtualisasi itu apa? Dari virtualisasi, sebelum ke virtualisasi, anak saya ajak untuk dia mengetahui metode instalasi yang ada pada sistem operasi itu apa saja. Nah, setelah anak mengetahui, oh ya ini virtualisasi seperti ini, nah, terus lanjut virtualisasi bisa dikembangkan, oh ya Pak ini virtualisasi, terus saya masangnya gimana? Nah, maka anak akan penasaran, Pak cara memasangnya gimana? Nah, dia berpikir lagi, oh ya seperti ini ya. Jadi tahu antara dari persepsi yang saya berikan, terus anak juga berpikir metode instalasi apa yang harus dilakukan ya, karena tadi sudah ada sistem metode yang dipelajari. Setelah itu anak melakukan ini kegiatan dalam memasang VAD tersebut. Iya, ada satu kata tadi juga yang saya garis bawahi, menganalisa, ya kan? Jadi kegiatan olah pikirnya, alur pikirnya ketika menguji itu ada kegiatan pikir yang analisa. Kalau yang standar seperti ini, maka hasil saya bagaimana, gitu ya? Oke. Sedikit lagi Bu, Pak Lukman, kalau di menguji itu terlihat di mana ya? Di LKPD ya? Kalau menguji saya lihat di LKPD Bu. LKPD ya. Boleh ditunjukkan yang mana ya, kegiatan di yang mana? Kalau ini oke, sudah bisa share screen. Bentar Bu, tak buka dulu. Ya. Oke. Di LKPD sudah terlihat Bu? Atau gimana Bu? Iya. Bentar. Sudah. Ini LKPD-nya sudah bisa atau gimana Bu? Masih Windows-nya, belum langsung ke LKPD. Oh, gitu. LKPD, tampilan LKPD-nya belum nampak. Sebentar Bu. Iya. Oh iya ini. Share screen, mana tak buka dulu. LKPD. Ini Bu, sudah kelihatan Bu? Iya, sudah. Oke. Silakan. Untuk di LKPD-nya, ya, ini saya untuk di penilaian keterampilannya seperti ini. Ini saya buat untuk instrumen penilaiannya. Jadi nanti ketika anak sudah berhasil, karena kita PJJ Bu, jadi untuk melakukan praktek ini, anak saya minta untuk menginstal TeamViewer. TeamViewer ini hanya sebagai media untuk menghubungkan antara HP siswa dengan komputer yang ada di lab ya, karena saya analisa kebanyakan siswa kami ya, khususnya di daerah Rembang itu banyak yang belum mempunyai laptop atau komputer. Jadi saya memfasilitasi ini. Jadi dari anak install dulu, saya kasih ininya, kalau berhasil install dan bisa digunakan untuk remote atau untuk mengoperasikan komputer yang ada di lab, langsung saya kasih skor 50. Jika belum berhasil, sudah berhasil tapi dia tidak berhasil untuk mengakses komputer yang ada di lab, nilai 30. Kalau tidak berhasil 0. Terus berhasil install atau memasang VHD ya, ini berhasil install dan bisa dijalankan VHD-nya, skor 50. Berhasil install tapi gagal, nggak bisa dijalankan, skor 30. Kalau tidak berhasil install ya nilainya 0. Karena ini saya kalau
pembelajarannya itu saya ada di sekolah, saya sendiri ada di lab, tapi siswa ada di rumah atau di mana saja. Nah, tapi ini saya bisa melihat langsung, Bu. Jadi anak ketika melakukan praktek ini, kalau dia sudah berhasil install TeamViewer, jelas nanti komputer yang ada di lab, komputer yang dituju oleh siswa itu bisa bergerak sendiri. Oh ya, ini Bisa berarti connect, ya, berarti ini sudah diinstal TeamViewer-nya dan berhasil. Nah, saya katakan berhasil. Nah, terus yang kedua, install atau memasang VHD-nya tersebut. Ya, setelah masang, nah itu. Terus dari hasil pekerjaannya itu nanti untuk sebagai bukti, karena kadang dari kurikulum atau apa itu memberikan bukti mana bukti penilaianmu. Nah, ini saya kasihkan hasil untuk link hasil screenshot pekerjaan, terus dikirim di link ini, Bu. Itu yang saya ketahui tentang di penilaian. Lalu yang menguji hasilnya Bapak lihat di mana? Bahwa dia sudah mampu menguji hasil. Oh, menguji hasil pekerjaan ini berarti ini tadi Maksudnya si siswa. Dia kan bisa menjalankan ini tadi. Siswa VHD-nya bisa dijalankan. Ya, nanti kan siswa juga bisa menguji hasilnya itu. Nah, jadi di samping saya bisa melihat, jadi siswa kan tahu, oh iya Pak, saya benar Pak, saya tidak dapat berhasil install tapi belum berhasil mengoneksikan. Nah, mengoneksikan nanti kalau ini mengoneksikan berarti kan nilai 30 ini kan. Kalau siswa sudah bisa melihat hasilnya kan, otomatis saya berikan nilai apapun dia terima karena sesuai dengan apa yang dia kerjakan, seperti itu, Bu. Berarti siswa mampu menguji hasil kalau dia berhasil install. Iya, Bu. Jadi kalau dia melakukan pekerjaannya apa, misal kok si A ya, si peserta namanya misal Budi ya, Budi ingin mengerjakan di LKPD ini ya, dia setelah install TeamViewer-nya berdasarkan video yang telah saya berikan, terus ternyata anak itu, Pak, ini saya sudah berhasil, apakah ini benar berhasil? Nah, nanti kan bisa dicek dengan dia bisa masuk ke, saya lihat dulu. Nah, kamu sudah bisa mengoneksikan bisa mengoperasikan komputer yang ada di lab atau tidak? Kan bisa dilihat. Belum Pak, saya belum bisa. Nah, itu berarti kan dia sudah bisa menguji hasil dari install TeamViewer. Oh, berarti dia install sudah berhasil, mungkin mengoperasikan TeamViewer-nya belum bisa berjalan. Nah, maka saya lakukan bimbingan lagi seperti itu, Bu. Atau mungkin saya yang salah menangkap. Karena kan tadi ada kata menguji ya, jadi saya pikir akan terlihat di mana bahwa siswa berhasil menguji. Apakah mungkin ada semacam lembar observasi di mana Bapak memberi lalu mereka mengecek, oh ya instalan saya sudah berhasil sekian persen. Jadi ada satu instrumen yang bisa kita lihat di mana siswa juga sudah mampu menguji. Maaf, apakah juga itu ada di tujuan LKPD ini ya? Karena itu juga ada saya lihat. Boleh di atas, scroll ke atas. Iya. Ya. Jadi ada yang satu kan melakukan instalasi, yang kedua menguji hasil instalasi. Nah, jadi yang tadi kalau saya tidak salah berarti di situ juga ya, mengujinya juga di situ ya. Iya, Bu. Instrumennya ya. Nggak ada instrumen lain ya untuk memperlihatkan bahwa siswa berhasil menguji begitu ya. Itu hasil screenshotnya kan bisa itu, Bu. Itu untuk bukti ya. Jadi anak kalau berhasil menjalankan kan nanti di screenshot, oh ya ini saya berhasil menjalankan seperti itu sesuai apa yang telah saya berikan di video pada ini KB ini, Bu, di RPP ini
atau mungkin ada yang kurang? Ya, saya hanya merasa seperti perlu juga ada instrumen yang terlihat bahwa mereka mampu menguji hasil itu. Kan kalau berhasil menginstalasi kan sudah ada tadi yang Bapak sudah tunjukkan. Kemudian yang menguji hasil instalasi itu saya belum melihat instrumennya seperti apa sehingga mereka dikatakan sudah mampu menguji hasil, gitu ya. Oh iya Bu. Kalau melakukan instalasi ya sudah ada. Berarti makanya tadi saya tanyakan, berarti disatukan ya? Iya Bu. Ya. Ya, oke. Sudah Bu? Iya. Baik. Iya Bu. Mungkin yang benar yang dikatakan Bu Yuli ya Pak ya. Iya Bu. Karena kan kalau menguji itu berarti melihat prosedur instalasinya benar apa enggak. Kemudian kalau kita menguji kalau dia tidak instalasinya keliru kan pasti ada error atau ini. Nah, pengujian harus menemukan itu gitu. Menemukan bahwa sudah tidak ada error lagi apa tidak. Nah, tergantung dari prosedur uji mungkin ya. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Bisa ditambahkan di LKPD sebenarnya untuk Iya, itu maksud saya. merecord. Iya Bu. Merecord proses pengujian. Oke deh. Oke Bu. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Iya. Terkait materi ya. Nah, kalau di sini di RPP-nya Pak Lukman itu kan materinya tentang metode instalasi sistem operasi jaringan ya. Iya. Iya Bu. Nah, sehingga yang diajarkan di dalam mungkin cara menginstal ya, kemudian tadi cara menguji seperti itu. Nah, langkah-langkah instalnya seperti apa? Seperti itu ya Pak ya? Iya Bu. Baiklah. Nah, itu kan materi esensial. Nah, tentunya di situ ada juga materi advance nggak yang Bapak siapkan untuk topik ini? Untuk materi advance itu. Ya, sebentar Bu. Boleh share screen ya? Nggak apa-apa, boleh. Kita tak buka dulu Bu. Materi ajar. Oke. Nah, advance atau mungkin yang advance yang kemudian digunakan dalam pengayaan kali ya. Share screen, pilih yang mana? Sudah terlihat Bu? Ya, mungkin ditunjukkan aja Pak, bisa. Materi esensialnya yang mana, kemudian yang dikatakan advance itu yang mana. Jadi yang saya ketahui Bu, ini hasilnya tujuan dari pertemuan ini yaitu peserta didik berhasil memasang ini karena dalam tahapan ini seperti metode instalasi itu tidak hanya satu saja yaitu dengan cara virtualisasi, maka di sini saya sampaikan juga macam-macam metode instalasi dalam sistem operasi. Jadi untuk ini hanya materi aslinya ini review di materi di pertemuan mungkin di KD yang lalu Bu, yang di kelas 10. Ini kebetulan saya kelas 11. Jadi untuk materi esensialnya yaitu nanti kalau nanti anak sudah berhasil memasang ini, yaitu anak saya minta untuk, karena ini VHD ini sudah ada itunya Bu, sudah ada seperti aplikasi untuk aplikasi berbasis web ya. Jadi nanti anak bisa mengakses web yang ada yang sesuai pada VHD itu. Nah, itu yang untuk di pengembangan kalau anak sudah mengetahui ini. Tapi ini di materi ini tidak saya masukkan Bu. Tidak tersirat di modulnya. Oke, itu materi advance-nya ya Pak. Iya.
ada penyesuaian dengan perkembangan teknologi saat ini nggak Pak untuk materinya? Ini penyesuaiannya ada Bu. Ini karena seperti ini saya kan menggunakan Debian 8.2.0. Padahal sekarang itu yang terbaru itu sudah di versi 10 titik berapa saya lupa Bu. Nah, jadi di anak nanti juga saya arahkan karena saya sudah seperti sistem operasi Debian ini versi yang terbaru itu seri apa, jadi materi, jadi anak bisa mencari referensi yang sudah saya seperti di sini di seperti ini di http www.kambing.ui.ac.id. ini kan banyak dari macam-macam sistem operasi Debian itu sendiri. Jadi anak juga selain tahu 8.2.0, oh iya ternyata ada yang versi yang terbaru lagi. Nah, mungkin cara instalasinya juga berbeda lagi Bu. Oke, baik. Jadi ada ya? Iya. Oke deh. Oh iya ternyata waktu kita sudah mepet nih. Baik, Bu Yuli, apa yang mau ditambahkan, Bu Yuli? Belum Bu, lanjut saja. Oke, sip. Nah, Pak Lukman, ini kan Pak Lukman merancang RPP-nya, ya aktivitas pembelajarannya tentunya ada bagian-bagian yang di situ menurut Pak Lukman sendiri itu paling menarik begitu loh dari aktivitas dari rancangan RPP yang Bapak susun. Ya, dari kegiatan pembelajaran yang Bapak Lukman susun begitu. Nah, bisa ditunjukkan nggak Pak, dipraktekkan ya? Oke. Bagian yang paling menarik. Oke. Dan menurut Bapak inovatif serta di situ ada pemanfaatan teknologi digitalnya. Oke. Monggo silahkan. Jadi untuk ini ya Bu, sebentar bisa saya Pak Lukman sebutkan itu di bagian mana, aktivitas yang di bagian mana. Nah, kemudian silahkan nanti dipraktekkan langsung. Oh. Untuk itu di bagian inti Bu, yaitu di bagian pembukaan, di bagian pembukaan itu sudah saya kasih orientasi peserta didik ya, yaitu pada masalah terkait persepsi yang saya berikan di itu tadi seperti ujian nasional karena menggunakan semi online. Jadi seperti itu, mungkin bisa langsung saya praktekkan Bu. Oke, monggo silahkan Pak. Baik anak-anak, ya dari studi kasus yang sudah saya berikan ya, karena di ujian nasional menggunakan semi online ya, berikut ini saya gambarkan ya bagaimana cara memasang virtual machine VHD Debian 8.2.0 pada Oracle VM VirtualBox di komputer. Sebelumnya ini sudah saya berikan metode instalasi ya. Jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut ke studi kasus ini. Saya Pak. Oh iya silakan. Tina kalau ingin bertanya. Baik Pak, bagaimana caranya Pak untuk memasang VHD Debian 8.2.0 pada VirtualBox di komputer? Apakah kita harus datang ke sekolahan Pak? Padahal kita ini belum diperbolehkan untuk tatap muka secara langsung di sekolah. Nah, dan saya juga di rumah tidak memiliki komputer atau laptop Pak. Bagaimana Pak caranya kok saya bisa melakukan instalasi seperti itu? Ya baik Tina, pertanyaan yang bagus sekali ya, ini berikut saya jawab ya. Karena ini nanti kalian masih PJJ, jadi saya harapkan nanti juga saya sebagai guru dan khususnya sekolah mengharapkan keahlian kalian juga perlu diperhatikan ya. SMK itu harus beda dengan SMA seperti itu. Jadi dalam melaksanakan ini nanti kalian butuh aplikasi yang namanya TeamViewer ya, dimana nanti TeamViewer sebagai penjembatan atau media untuk mengoperasikan komputer yang ada di lab
melalui smartphone yang atau perangkat yang Anda miliki di rumah. Ya. Gimana Tina? Ada mungkin belum jelas? Baik Pak, sudah. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Pak. Oke, baik. Rahul silakan. Mau yang ingin ditanyakan? Oke Pak Lukman, saya ini menggunakan laptop Pak. Apakah saya bisa menggunakan aplikasi TeamViewer tersebut Pak? Oke, baik Rahul, baik sekali ya. Saya juga berharap semuanya juga punya laptop. Jadi untuk TeamViewer ini aplikasinya bisa sudah berbasis Windows juga bisa, berbasis Linux juga bisa. Jadi kalau ingin menggunakan laptop, ya cukup aja buka browser, nanti ketikkan TeamViewer, terus klik itu di web resminya, terus download, setelah itu install ya. Sama seperti apa yang saya lakukan di video, cuma di video itu saya menggunakan HP atau smartphone. Gimana Rahul, udah siap? Siap. Terus untuk ada yang ditanyakan lagi? Sudah Pak, tidak ada pertanyaan lagi Pak. Segera lanjut saja Pak. Oke. Nah, ini kayaknya Anjeli sudah nggak sabar lagi untuk praktek pada kegiatan ini. Oke, setelah itu saya saksikan video berikut ini ya, supaya nanti tahu apa yang dilakukan. Sebentar, saya share screen dulu biar nanti nah ini videonya. Jadi ini langkah-langkah instalasi menggunakan TeamViewer pada HP, dan nanti bisa digunakan juga bisa menggunakan laptop. Jadi ini langkah-langkahnya seperti ini untuk yang di HP ya. Yang pertama, siapkan Androidnya. Ingat, pastikan koneksi internet stabil ya, baterai juga cukup. Nah, ini ketikkan Play Store, cari Play Store, ketikkan, karena ini berbasis Android. Nah, jadi diinstal. Nah, kalau memang sudah ada, tidak perlu diinstal, cukup langsung dibuka saja, diabaikan kegiatan ini untuk yang installnya. Langsung nanti ditunggu sampai selesai untuk proses instalasinya. Setelah itu seperti ini sampai selesai, terus buka ya, dibuka, klik buka. Nah, setelah itu kita masukkan ID TeamViewer yang ada pada laptop. Jadi nanti sama masing-masing siswa kalian mendapatkan user ID dan password yang berbeda. Nah, karena nanti dimana aplikasi ini bisa hanya untuk satu komputer. Jadi satu siswa satu komputer. Jadi nanti saya bisa mengendalikan, bisa melihat aktivitas yang kalian kerjakan pada komputer. Nah, seperti ini, klik autentikasinya, kata sandinya, terus diklik OK. Nah, ini lanjutkan. Nah, setelah ini, ini kalian sudah bisa sudah bisa mengoperasikan komputer yang ada pada lab, ya, yang ada di lab seperti ini. Nah, sekarang kita buka aplikasi Oracle VirtualBox-nya. Buka. Nah, seperti ini tampilannya. Ini kebetulan sudah ada aplikasi yang ada, karena di komputer di lab sudah digunakan untuk praktek yang lain. Nah, ini klik baru. Nah, saya ulang. Terus ini ada baru. Nah, terus klik baru, muncul, pilih nama ya, tulis nama. Kalau nanti namanya sesuai satu kata aja, nama kalian, nama panggilan cukup saja.
terus nanti ini tipenya pilih Linux ya. Tipenya pilih Linux, terus versi Pak Lukman mungkin nggak perlu sampai selesai Oke, ini oke. ya demonya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau sudah tidak ada, ya, bisa nanti kembali ke Google Classroom, ya. Kembali ke Google Classroom. Terus saya tunjukkan di Google Classroom-nya supaya nanti kalian tidak keliru dalam mengerjakan tugas yang ada. Saya tunjukkan di Google Classroom-nya. Google Classroom. Nah, ini seperti ini, nanti di LKPD-nya juga ada, di absensinya juga ada, ya. Apa mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oh, oke. Silakan, itu Rahul kalau ingin tanya. Nggih, Pak. Ini untuk nanti kalau semisal saya tidak bisa melakukan praktek, atau apakah nanti bisa dibantu Pak untuk chatnya, komennya nanti di mana? Oke, nah untuk komennya nanti bisa ada di sini ya Mas Rahul, di sini, di ini nanti komen ya, diskusinya di sini, nanti bisa langsung saya tindak lanjuti ya. Jadi dikerjakan sekarang juga karena kita terbatas waktu ya, kita sesuai ini pertemuan ini 4 jam pelajaran ini dimanfaatkan semaksimal yang ada. Oke, terima kasih, bisa dilaksanakan prakteknya. Mungkin cukup Pak. Baik. Nah, nanya sedikit Pak. Tadi menariknya di mana tuh menurut Bapak? Menariknya ya, kalau menurut saya menariknya karena anak selama ini kan dia kalau PJJ kan kebanyakan, terus terang Bu, saya ketika PJJ itu kebanyakan teori ya, anak tidak bisa melaksanakan praktek karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di siswa itu sendiri. Jadi menariknya di sini siswa saya ajak, oh iya Pak, saya bisa mengoperasikan komputer walaupun jarak jauh. Ini menarik di sisi siswanya Pak, itu Bu. Jadi kalau saya juga menariknya gini, saya bisa saya bisa mengembangkan ya, atau memfasilitasi anak untuk bisa melaksanakan praktek ini dan bisa mengetahui ya apa-apa yang dibutuhkan dalam instalasi sistem operasi tersebut. Mungkin itu Bu. Oke, sip. Baik, terima kasih. Bu Yuli ada yang mau ditambahkan? Minta sedikit saja refleksi dari Pak Abdul Lukman, refleksi dari pembelajaran. Oke. Untuk refleksi pelajarannya Pak. Untuk refleksi dari pembelajaran ini khususnya nanti mungkin ya anak akan saya peserta didik, saya kasih tempat ya, gimana apakah cara menyampaikan saya itu masih ada yang kurang atau mungkin masih banyak hambatan dengan cara saya seperti ini. Mungkin anak menggunakan TV viewernya masih kurang, terus mungkin saya menjelaskannya terlalu cepat atau apa. Nah, nanti saya sampaikan di akhir sesi itu biar mungkin anak bisa menyampaikan unek-uneknya. Nah, jadi nanti saya bisa menilai, merefleksi diri saya sendiri sebagai pengajar, sehingga nanti untuk pertemuan selanjutnya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih diterima oleh siswa. Seperti itu Bu. Oke, baik. Terima kasih. Bu Yuli mungkin bisa lanjut ke ini Bu, pertanyaan terkait IPEK atau penguasaan pedagogik. Iya. Oh, saya kira sudah habis waktu, belum ya? Kita masih kurang satu pertanyaan, kurang 2 pertanyaan. Ya, oke ya. Tadi sebenarnya mau ke situ ya. Ya. Oke, ya itu yang mau saya tanyakan, Bapak. Dengan kegiatan ini menguji, memasang, membandingkan tujuan-tujuan pembelajaran ini, Bapak mendasarkan pada teori pembelajaran apa atau teori belajar apa? Gitu. Silakan Pak. Oke. Yang jadi dasarnya Pak. Untuk dari dasar ini saya menggunakan teori kognitif Bu. Ya.
Kognitif, ya. Teori kognitif. Bisa dijelaskan. Teori kognitif itu dengan cara menggunakan otak, Bu. Jadi siswa dituntut untuk berpikir, ya. Karena gimana cara memasang VHD itu, gimana cara saya kok bisa menghubungkan HP saya kok bisa mengoperasikan atau menghubungkan komputer yang ada di lab. Nah, dia berpikir, jadi seperti ini caranya, ternyata bisa. Nah, setelah itu kita juga dari Bu, sambil tak ingat-ingat, Bu. Saya lupa konsepnya, Santai, Bu. santai, Pak. Ya. Dari kognitif itu ada yang mungkin jadi mengasah aktivitas otak, karena untuk kognitif itu mengingat, yang pertama mengerti, terus mengerti, terus memakai. Jadi memakai prosedur seperti tadi, yang prosedur cara instalasinya dan sebagainya. Setelah memakai prosedur, menganalisis tadi metode apa yang tepat untuk instalasi itu. Setelah itu menilai, jadi ada terus mencipta. Seperti itu yang saya ketahui, Bu. Ya, oke. Tidak gabung dengan behavioristik, kan ada stimulus Bapak kasih. Iya, termasuk kemudian, itu, Bu. Ada digabung gitu. Saya gabungkan dengan behavioristik, ya, karena saya ada stimulusnya. Mungkin yang dominan di sini, Bu. Mereka artinya dua-duanya itu kemudian bisa terlihat di RPP dan pekerjaan siswa, ya. Iya, Bu. Kan walau bagaimanapun juga siswa harus melihat contoh, kemudian mereka bisa melakukan respon, tetapi di dalam merespon itu mereka ada proses berpikir dan termasuk perubahan persepsi, ya, kan kognitif itu, ya. Iya, Bu. Melakukan perubahan persepsi. Jadi persepsinya kan itu, Bu, anak selama ini kan, saya ternyata bisa ya praktek dengan menggunakan itu, seperti itu, Bu. Atau mereka juga bisa melihat bahwa ternyata yang mana kegunaan dari ini, mana yang bisa lebih dipakai, mana yang bisa berguna, gitu. Mereka punya kan sudah bisa membandingkan kan tadi, iya, ya. Bu. Kan mereka akhirnya bisa membentuk persepsi mereka. Iya, Pak. Silakan, Ibu. Oke, mungkin itu jadi ada banyak sekali teori-teori belajar sebenarnya, ya, Pak, ya. Iya. Nah, nanti bisa dicermati teori-teori itu dan kemudian bisa dilihat prinsip-prinsip dan implikasinya dalam pembelajaran. Oke. Nah, waktu kita habis ya, Bu Yulia. Oh ya. Nggak terasa, Bu. Oke deh. Baik, terima kasih Pak Terima Lukman, kasih ya. Pak Lukman. Iya, terima Sukses kasih, ya, Bu. Pak. Semangat, Bu. Oke. Ini saya bisa itu, Bu. Lift, Lift. langsung lift aja nggak Oh, apa-apa. gitu. Selamat sudah. Alhamdulillahirobbilalamin. Yes. Bu Yuli kalau nggak